Menyerahnya Jepang pada bulan Agustus 1945 menandai akhir Perang Dunia II. Jepang secara pribadi memohon Uni Soviet untuk berperan sebagai mediator dalam perjanjian damai dengan syarat-syarat yang menguntungkan Jepang. Sementara itu, Uni Soviet juga bersiap-siap untuk menyerang Jepang dalam usaha memenuhi janji kepada Amerika Serikat dan Inggris di konferensi Yalta. Tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom uranium jenis bedyl Little Boy di Hiroshima. Presiden Amerika Serikat Harry Truman meminta Jepang menyerah 16 jam kemudian dan memberi peringatan akan adanya hujan reruntuhan dari udara yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom plutonium jenis implosi Fat Man di Nagasaki. Dalam kurun 2-4 bulan pertama setelah pengeboman terjadi, dampaknya menewaskan 90.000 sampai 146.000 orang di Hiroshima dan 39.000 orang sampai 80.000 orang di Nagasaki. Kota tewas pada hari pertama. Pada bulan-bulan seterusnya, banyak orang yang tewas karena efek luka bakar, penyakit radiasi, dan cedera lain disertai sakit dan kekurangan gizi di dua kota tersebut. Sebagian besar korban tewas merupakan warga sipil meskipun terdapat garnisun militer besar di Hiroshima. Pada 9 Agustus 1945, Uni Soviet melancarkan penyerbuan mendadak di koloni Jepang di Manchuria yang melanggar Fakta Netralitas Soviet-Jepang. Kaisar Hirohito campur tangan setelah terjadi dua peristiwa mengejutkan tersebut dan memerintahkan Dewan Penasihat Militer untuk menerima syarat-syarat yang ditawarkan sekutu dalam deklarasi Potsdam. Setelah berlangsung rundingan di balik layar selama beberapa hari, ada kudeta yang gagal. Kaisar Hirohito menyampaikan pidato radio di hadapan rakyat pada 15 Agustus 1945. Dalam pidato radio yang disebut Gyokyon Hoso, siaran suara kaisar, Hirohito membacakan perintah kekaisaran tentang kapitulasi sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik menyebabkan Indonesia mengalami situasi kekosongan kekuasaan. Golongan muda mendesak Soekarno dan Mohatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda menculik Soekarno dan Hatta menuju Rengas Dengklok untuk membahas rencana proklamasi kemerdekaan dan mengamankan mereka dari pengaruh Jepang. Selanjutnya, terjadi perdebatan sengit antara golongan tua dan golongan muda tentang kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perdebatan antara golongan tua dan golongan muda berakhir ketika golongan tua bersedia untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.